diizinkan teman-teman bisa bertanya secara langsung gitu ya. Nah, aku mau ingatkan sekali lagi nih, akan ada hadiah menarik dari panitia 5-20 orang. Jadi teman-teman, ayo jangan malu-malu untuk bertanya, karena ketika teman-teman bertanya, teman-teman bisa terpuasi jawabannya, kemudian teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik dari panitia. Oke, itu aja. Sebelumnya aku mau sapa dulu ya para narasumber yang luar biasa. Ada Pak Sarifudin selaku selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kemudian ada Pak Irfan Pulungan selaku penasehat isu lingkungan hidup Gubernur DKI Jakarta. Kemudian ada Pak Gembong Warsono selaku DPRD fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta. Kemudian ada Ibu Marsyah Mutmainah selaku peneliti lingkungan hidup. Mungkin karena waktunya sudah menunjukkan acara ini akan dimulai, jadi kita mulai aja ya. Yang pertama aku mau ngobrol langsung nih kepada Pak Irfan Pulungan. Halo Pak Irfan. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Baik-baik. Alhamdulillah ya. Gimana kegiatan Pak? Sudah mulai normal atau masih transisi nih Pak? Oh, masih ini dong, kita masih proses transisi untuk penanganan COVID ya. Ya, semoga kita doain segera membaik dan kembali di keadaan normal ya Pak. Ya, harus segera membaik dan kita harus berpartisipasi aktif agar Jakarta segera bisa menangani pandemi yang terjadi. Pak Irfan, aku langsung ke topik aja ya. Soalnya kayaknya pesertanya udah nggak sabar mendengar isu-isu yang menarik hari ini. Oh gitu. Pak Irfan, ya. Bagaimana Pak kondisi iklim Jakarta sekarang Pak menurut Bapak? Oh, jadi gini, perubahan iklim itu kan terjadi sudah sejak 100 tahun yang lalu ya, karena adanya proses pembangunan dan aktivitas manusia. Namun demikian di 10 tahun terakhir kondisi perubahan iklim itu sudah menjadi isu sehari-hari dan dirasakan sehari-hari oleh masyarakat Jakarta pada umumnya, dan masyarakat rentan pada khususnya. Masyarakat rentan itu siapa? Perempuan, anak, dan pekerja-pekerja informal dan UKM. Apa sih yang kita rasain? Satu, panas ekstrim. Kalau beberapa waktu lalu pernah lihat beberapa foto yang orang masak telur ceplok di jalan gitu ya, tanpa kompor. Itu terjadi akibat perubahan iklim, karena Jakarta tidak pernah mengalami itu sebelumnya. Terus kemudian adanya curah hujan yang tinggi di Jakarta. Akhir-akhir ini kan kita alami tuh curah hujannya tinggi gitu. Dan yang ketiga itu kenaikan permukaan air laut. Kalau pernah lihat beberapa, nggak tahu nih anak-anak milenials masih dengerin The Brandals nggak? Ada video klip The Brandals itu judulnya The Truth is Coming Out. Itu memperlihatkan ada masjid di Jakarta Utara gitu yang sudah dikelilingi air gitu. Bahkan di masjid itu kemudian di luarnya dipasang tembok biar airnya tidak masuk ke dalam wilayah daratan. Jadi sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat Jakarta tuh perubahan iklim 10 tahun terakhir. Ya, benar banget sih Pak. Kondisinya mungkin 10 tahun terakhir itu makin memburuk ya Pak perubahan iklim. Nah, jadi nih Pak, data yang sudah beredar ya Pak, kurang lebih 2 tahun yang lalu, Jakarta akan diramalkan tenggelam pada tahun 2050 nih. Menurut Pak Irfan sendiri gimana Pak tanggapannya
akan pemberitaan tersebut? Itu bukan ramalan ya, itu adalah modeling yang dilakukan oleh Profesor Army Sutandi. Army Sutandi dari ITB. Jadi beliau melakukan modeling kenaikan muka air laut dan apa dampak perubahan apakah itu dampak perubahan iklim. Temuan itu kayaknya kalau nggak saya salah sebelum tahun 2009 deh penelitiannya. Itu kemudian menunjukkan bahwa kalau tidak dilakukan penanganan yang secara masif dan komprehensif dan ambisius, pesisir Jakarta itu bisa masuk sampai ke Manggarai. Itu penelitian yang dilakukan oleh Profesor Army Sutandi dan itu saintifik begitu. Nah, penelitian itu kemudian menginisiasi banyak penelitian lain dan liputan-liputan dari BBC dan CNN kalau saya nggak salah, BBC dan DW dari Jerman kalau saya nggak salah, dan itu ada di YouTube, bisa dilihat sendiri tuh. Mereka memperlihatkan bagaimana, dan masjid itu juga ada tuh di YouTube itu, dan memperlihatkan bagaimana keadaannya saat ini dan kaitannya dengan apa yang harusnya dilakukan oleh stakeholder di Jakarta. Benar banget. Berarti ini kemungkinan akan terjadi ya Pak di tahun 2050 ketika kita tidak melakukan apapun ya Pak? Iya, kalau kita bicara perubahan iklim itu kan ada dua aspek. Aspek pertama adalah mitigasi dan adaptasi. Pada saat kita bicara yang tadi bisa terjadi atau tidak bisa terjadi, itu memang kita banyak menggunakan modeling, dan modelingnya itu sudah sudah secara saintifik sudah disetujui oleh yang namanya IPCC. IPCC itu adalah gabungan dari intergovernmental bodies dari UN yang memberikan yang melakukan penelitian-penelitian dan memvalidasi metode-metode penelitian yang menunjukkan apakah dampak perubahan iklim akan terjadi, dan prediksi banyaknya, bukan prediksi ya, proyeksi bila kita tidak melakukan mitigasi dan bila kita tidak beradaptasi pada perubahan iklim. Saya tidak bisa bilang itu akan terjadi di tahun 2050, tapi bahasanya mungkin most likely dan bukan most likely, kemungkinan besar akan terjadi. Kalau bahasanya IPCC itu dia ada 3, highly confidence, medium confidence, sama low confidence. Jadi untuk negara-negara kepulauan yang terdampak oleh dampak kenaikan muka air laut, itu biasanya dia highly confidence. Berarti mereka sangat yakin itu proyeksinya akan terjadi. Benar banget Pak. Saya juga ketika dengar informasi itu agak takut juga ya Pak. Karena ketika 2050 usia saya tuh mungkin bisa dibilang masih usia-usia yang aktif gitu. Nggak tahu gimana ke depannya. Jangan takut. Kita harus percaya bahwa itu bisa kita lewati. Itu ancaman terbesar umat manusia saat ini. Ada report dari World Economic Forum, ada 3 ancaman bagi umat manusia. Yang satu cuaca ekstrim, yang kedua kegagalan perubahan iklim, yang ketiga adalah bencana lainnya. Jadi sebenarnya itu report yang 2019, tapi report itu harus memberikan kita keyakinan bahwa kita sebagai umat manusia mampu menghadapi ancaman-ancaman tersebut. Ya, tapi kenapa? Enggak Pak. Oke, tapi Pak Irfan nih, saya mau bertanya, menurut Pak Irfan sendiri, yang dilakukan pemerintahan saat ini apakah sudah efisien dan efektif Pak? Pemerintahan apa nih? Dalam pemerintahan, kan kita tahu Bapak background-nya sebagai penasehat isu lingkungan hidup DKI Jakarta. DKI Jakarta. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara perubahan iklim, itu isu yang lintas generasi, lintas batas administrasi pemerintahan, dan lintas sektor. Jadi kalau kita mau bicara apa tanggapan pemerintah, itu kita harus bicara internasional, nasional, dan lokal. Nah, menurut saya yang penting dihadapi sekarang adalah bagaimana ada integrasi vertikal antara kebijakan dari internasional
nasional dan lokal. Contohnya seperti apa? Kan Indonesia menyusun yang namanya National Determined Contribution untuk dilaporkan ke global gitu ya. Isinya adalah aksi-aksi di tingkat nasional. Di bawahnya itu ada namanya rencana aksi daerah pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, harusnya ini terintegrasi. Nah, yang dilakukan Jakarta itu memang sudah terintegrasi karena laporannya itu sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sebagai focal point. Nah, apa yang dilakukan Jakarta? Rencana aksi itu mencakup, nanti mungkin Pak PLT bisa jelaskan secara teknis tuh ya, apa saja aksi-aksi yang dilakukan. Tapi pada dasarnya itu ada mitigasi di energi, di gedung, transportasi, pengelolaan sampah, avolu gitu ya. Dan yang paling tinggi di Jakarta itu adalah yang dari transportasi. Nah, saat ini capaian pengurangan emisi gas rumah kaca kita di Jakarta itu memang cukup signifikan, tapi masih belum cukup secara ambisius. Jadi capaiannya cukup baik gitu ya. Kita tinggal, kalau tidak salah itu sekitar 20% sudah tercapai, tapi kita masih perlu mengakselerasi untuk mencapai lebih tinggi capaian-capaian tersebut. Nah, rencana aksi daerah itu dituangkan dalam peraturan gubernur nomor 131 tahun 2012. Nah, untuk mengakselerasi capaian-capaian itu, baru Jumat kemarin nih Pak Gubernur menandatangani instruksi gubernur nomor 17 tahun 2021 tentang pengendalian bencana iklim, ya. Nah, di dalam instruksi itu ada setidaknya ada 6 aksi yang perlu diakselerasi. Yang pertama, kita perlu melakukan kaji ulang rencana aksi daerah kita. Jadi Jakarta itu kita 30% komitmennya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di 2020. Tapi kemudian karena ada Paris Agreement, dia direvisi. Hingga nanti sampai nanti di COP26 itu ada target yang baru gitu ya. Nah, kita harus melakukan kaji ulang untuk menentukan target baru sesuai dengan Paris Agreement untuk menahan emisi karbon pada 1,5 derajat Celcius saja. Kemudian untuk mencapai itu kita mendorong green building dan smart lighting. Jakarta akan membangun 778 titik instalasi lampu LED untuk penerangan jalan, kemudian 54.907 titik instalasi lampu LED untuk penerangan perumahan, 36 titik PLTS di gedung-gedung pemerintah, kemudian eco-mobility untuk mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan, membangun 173,7 km jalur khusus sepeda, kemudian mendorong capaian 95% definisi layanan efisiensi layanan Transjakarta dan koneksitasnya dengan LRT dan MRT dan KAI, kemudian 100 bis listrik, dan membangun 10 titik TOD, Transit Oriented Development, di mana perumahan, transportasi, dan sektor bisnis ada di satu wilayah sehingga efisiensi energi bisa dicapai. Kemudian pengelolaan sampah, yaitu mendorong 26% pengelolaan itu selesai di sumber dan melakukan pembangunan 2 lokasi TPS 3R di setiap kecamatan. Kemudian RTH mendorong penanaman 2 juta tanaman penyerap polutan di taman-taman DKI. Kemudian yang adaptasi ini yang penting. Jadi memperkuat pengurangan risiko bencana, pembangunan peta bencana iklim, memperkuat sistem early warning system untuk penyakit-penyakit berbasis vektor yang akibat perubahan iklim, mulok perubahan iklim, dan mulok itu muatan lokal di pendidikan ya. Dan kemudian peningkatan akses layanan kesehatan di saat krisis. Kenapa ini penting yang adaptasi? Karena ada penelitian yang dilakukan oleh SINDEL tahun 2018. Judulnya Qualified Localized Health Benefit of Accelerated Carbon Dioxide Emission Reduction. Jadi menurut SINDEL, kalau DKI Jakarta lakukan
mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, kita bisa menyelamatkan 1,6 juta warga dari kematian prematur akibat polusi udara. Kalau di Bandung itu 1,1 juta jiwa. Jadi faedahnya dari semua mitigasi dan adaptasi perubahan iklim itu adalah menurunkan CO2 sebesar 180 gigaton untuk Jakarta gitu ya. Itu harus melalui penurunan polusi PM2,5, partikulat 2,5 di ozon pada di antara 2020 ke 2050 gitu ya. Jadi itu yang pentingnya itu, dan itu yang sudah dilakukan di DKI. Oh, satu lagi. Jadi iya, Pak. karena tadi saya bilang isu perubahan iklim itu isu yang lintas sektor, lintas batas administratif dan lintas generasi. Nah, selama ini permasalahan di DKI Jakarta itu adalah isu perubahan iklim hanya ditangani oleh subbagian di Dinas Lingkungan Hidup. Nanti bisa tanya sama Pak PLT. Pak PLT pasti lebih tahu. Tapi ini menyebabkan koordinasinya sangat sulit gitu, karena bagaimana sebuah sub bidang di bawah dinas bisa mengkoordinasi lintas sektor, lintas administrasi dan lintas lintas generasi. Nah, pada tahun 2020 Pak Gubernur itu mengeluarkan keputusan Gubernur tahun 96 tahun 2020 tentang tim kerja mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tim ini isinya adalah tidak hanya SKPD yang berkaitan dengan penanganan perubahan iklim, tapi ada Pokja di bawahnya, ada 5 Pokja, Pokja mitigasi, adaptasi, Pokja pendanaan dan kemitraan, Pokja komunikasi dan partisipasi, dan Pokja riset dan inovasi. Isi dari Pokja-Pokja ini, SKPD DKI, ditambah kementerian dan lembaga di tingkat nasional, BUMN, BUMD, dan civil society seperti NGO. Jadi ini adalah new urban governance yang bisa membantu koordinasi dan mengakselerasi aksi-aksi yang lintas sektor, lintas batas administratif, dan lintas generasi. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Menarik banget sih Pak. Saya mendengar beberapa rencana kerja yang luar biasa sih. Tapi pertanyaan yang tadi lintas di pikiran saya itu, menurut Bapak sendiri, butuh waktu berapa lama sih Jakarta, Pak, untuk bisa lebih baik lagi? Sedangnya apa yang Bapak sampaikan tadi itu bisa terrealisasikan gitu, Pak. Kan gini, dalam perubahan iklim itu ada yang namanya MRV, monitoring, verification, sama reporting. Jadi setiap tahun itu diukur oleh dinas lingkungan hidup, kemudian dilaporkan kepada KLHK dan Bappenas melalui sistem yang namanya Science Smart Nasional untuk mitigasi, dan untuk adaptasinya itu namanya, saya lupa yang adaptasinya apa ya namanya ya, SIDIK kalau saya nggak salah. Jadi prosesnya itu selalu dinilai. Jadi capaian Jakarta itu selalu dinilai dan kita bisa lihat capaiannya setiap tahun. Nah, untuk mencapai sampai seberapa lama kita menjadi lebih baik, saya rasa kita harus pastikan setiap tahun itu kita harus lebih baik, dan capaian-capaiannya itu kan kita pecah jadi per tahun ya. Dari per tahun kemudian kita pecah per 3 bulan gitu. Kalau di Jakarta namanya namanya itu adalah KSD, kegiatan strategis daerah. Itu ada Capgub-nya. Nah, kegiatan strategis daerah ini khususnya nomor 71 dan 72 itu adalah tentang polusi udara dan perubahan iklim. Nah, di KSD itu kemudian kita mengukur tuh capaian-capaian kinerja yang dilakukan oleh SKPD. Jadi kalau menurut saya seberapa lama kita harus lebih baik di setiap tahun, dan Capgub serta Insgub yang dikeluarkan pada 2020 dan 2021 itu menunjukkan itikat baik dari Pemprov DKI untuk terus memperbaiki tingkat efisiensinya dalam menangani perubahan iklim. Kenapa
itu penting karena gini, isu perubahan iklim ini adalah isu yang baru mengemuka sekitar tahun 2006 gitu ya. Jadi semua pemerintah di dunia secara global itu sailing while building the ship. Jadi semua orang nggak tahu harus ngapain, akhirnya semuanya berlayar sambil membangun kapalnya gitu loh. Jadi kalau ada kekurangan tentunya itu bisa kita pahami karena memang isu ini isu yang sangat-sangat lintas generasi dan dia rentangnya sangat panjang, dan menurut saya kita perlu strict untuk tetap bisa mencapai kinerja yang lebih baik dalam menangani perubahan iklim. Baik, semoga yang Pak Irfan sampaikan per tahunnya Jakarta lebih membaik ya Pak. Amin. Jangan hanya didoain, harus beraksi dong. Teman-teman yang muda-muda ini yang ngobrol Jakarta ini jangan cuma ngobrol, harus beraksi. Matiin lampu yang nggak perlu, lebih banyak naik sepeda, gitulah. Ya. Aksi nyata untuk Jakarta yang lebih baik, kayaknya slogan yang tepat ya Pak. Iya dong. Oke, terima kasih Pak Irfan atas sama-sama. Jadi teman-teman, kalau mau bertanya langsung ke Pak Irfan, boleh banget langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti panitia akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik, akan kita tanyakan langsung kepada Pak Irfan. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol bersama Pak Gembong Warsono selaku DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Perjuangan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Oke, Pak Gembong, saya mau langsung aja nih bertanya nih Pak. Langsung ditembak nggak apa-apa ya Pak? Monggo silahkan. Monggo ya. Pak Gembong, climate change atau perubahan iklim ini menjadi salah satu concernnya pemerintah DKI nggak? Ya, kalau pertanyaannya apakah itu menjadi prioritasnya pemerintahan sekarang, belum menjadi prioritas, tetapi itu dikerjakan ya. Tapi belum menjadi skala prioritas. Karena kalau kita lihat implementasi di lapangan kan belum menunjukkan ke arah itu. Gitu loh. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi itu persoalan yang ada. Tapi bagaimana saat ini kita mengatasi persoalan itu? Di tataran sekarang adalah tataran implementasi apa yang kebijakan-kebijakan yang harus kita implementasikan di lapangan. Yang saat ini melilit Jakarta misalkan. Contoh paling sederhana bahwa Pemprov sudah menugaskan kepada BUMD kita untuk membangun ITF. Di tiap-tiap wilayah itu ada ITF untuk mengatasi persoalan persampahan yang makin hari makin menggunung di Jakarta ini. Tetapi ya kalau kita tengok secara detail, baru tahapan groundbreaking aja Mbak. Berapa kali groundbreaking, tapi sampai hari ini satu pun belum terwujud. Ini menjadi PR kita bersama agar kita fokus betul mengatasi persoalan persampahan. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan bagaimana kita segera mengejar target ruang terbuka hijau kita. Kan gitu loh. Ruang terbuka hijau kita sebagaimana dia diamanatkan oleh undang-undang kan masih sangat jauh dari target. Kalau untuk mencapai target 100% dari undang-undang, rasanya memang Jakarta agak sulit. Kita harus memaklumi itu. Kita harus fair menilai itu. Tapi ojo jauh-jauh banget kan gitu. Gitu loh. Karena sampai hari ini kan yang dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta belum mencapai 10%. Kalau menurut saya dari fraksi PD Perjuangan angka 13 atau 14% mungkin angka yang realistis. Karena melihat situasi Jakarta yang harga tanahnya begitu melambung tinggi, saya kira angka sampai dengan 30% rasanya agak sulit. 30% sebagaimana amanat undang-undang itu kan komposisinya 20% dari kewenangan pemerintah daerah,
10% itu masyarakat. Nah, kalau angka 20% itu kita breakdown ke bawah, katakanlah dengan angka 13 atau 14%, saya kira itu cukup bagi warga DKI Jakarta untuk bisa segera menikmati udara yang segar di Jakarta ini. Nah, inilah PR-PR yang harus segera kita kerjakan, supaya kita fokus bisa segera mengimplementasikan sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Irfan Pulungan, bahwa persoalan-persoalan yang ada di depan mata, ya tugas kita adalah mengajak semua elemen masyarakat Jakarta. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, tidak hanya menjadi tanggung jawab gubernurnya tetapi peran serta dari seluruh elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Saya kira itu hal-hal yang harus kita prioritaskan ke depan. Ajak anak-anak muda kita berdiskusi tentang lingkungan, agar mereka sadar bagaimana menjaga Jakarta ini, katakanlah warga Jakarta mulai bebenah. Contoh paling sederhana aja, bagaimana memilah sampah. Contoh, cara mulai dari mana? Ya dari rumah tangga kita. Dari skup yang paling kecil dulu. Baru kita bicara lingkungan. Kan gitu loh. Jadi kalau ini sudah bisa kita mulai perlahan-lahan, kita akan bisa membenahi Jakarta ini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat Jakarta. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan sambil saya mengingatkan juga Pak Irfan, bahwa ada tugas berat yang harus kita hadapi saat ini. Tugas berat itu apa? Sebetulnya konsep ke depan yang harus kita, konsep yang sejak awal kita canangkan di DKI Jakarta sebagaimana tertera dalam RPJMD, ada bagaimana menjadikan bantaran sungai itu sebagai ruang terbuka hijau juga. Kan gitu loh. Tapi sampai hari ini kita belum bisa mewujudkan itu. Ya tugas kita, ayo kita bareng-bareng. Kita kejar mana yang tertinggal tadi, agar ruang-ruang terbuka hijau bisa kita wujudkan di Jakarta. Contoh tadi saya katakan sebagaimana dijanjikan oleh Pak Anies di dalam RPJMD-nya, bahwa naturalisasi sungai itu sekaligus kita jadikan ruang-ruang hijau, agar kualitas udara Jakarta makin hari makin membaik, sehingga kita bisa menghadirkan warga Jakarta, warga yang ramah lingkungan. Nah, ini yang harus sama-sama kita kerjakan. Sekali lagi, peran serta seluruh elemen masyarakat Jakarta menjadi penting, dan ini kita mengajak kepada generasi muda dalam kesempatan sore hari ini, yuk kita bareng-bareng, yuk kita tidak perlu saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan bagaimana membangun Jakarta, yang notabene Jakarta milik kita bersama, tugas kita bersama juga membangun bersama-sama, agar Jakarta makin hari makin benar. Saya kira seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak, jawabannya luar biasa banget. Tapi saya ada satu pertanyaan yang saya garis bawain tadi, pernyataan dari Bapak tentang sampah. Ini menarik banget sih bagi saya Pak, mengingat hari ini Indonesia masih bertahan di urutan ketiga dunia ya Pak, sebagai negara penghasil sampah plastik. Jadi Bapak tadi udah notice, kita mulai dari kegiatan kecil memilah sampah itu, saya rasa hal poin yang penting juga Pak untuk saya ulang sampaikan lagi. Ya. Baik Pak Gemung, terima kasih ya Pak atas paparannya. Siap. Buat teman-teman nih yang ingin bertanya, aku nggak bosan-bosan untuk ingati sekali lagi, silahkan teman-teman ketik atau tulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti akan dipilih dari panitia pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita tanyakan langsung kepada narasumber yang luar biasa hari ini. Karena nanti di akhir acara akan ada 5-20 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah yang menarik dari peserta. Selanjutnya kita akan ngobrol bersama narasumber yang satu-satunya perempuan, yaitu Kak Marsha. Halo Kak Marsha. Halo Mbak. Ya, aku manggilnya kakak aja kali ya. Kayaknya ya, kita sama-sama muda. Iya. Okay. Kak Marsha, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Mbak gimana Mbak? Baik, semoga semuanya sehat. Alhamdulillah, semoga sehat Kak. Kak Marsha, mungkin langsung aja ya Kak. Aku mau nanya nih Kak, menurut Kakak sebagai seorang peneliti lingkungan, kondisi Jakarta sekarang itu seperti apa sih menurut data yang Kakak punya? Ini menarik ya kalau
melihat apa kondisi Jakarta sekarang gitu ya, apalagi melihat dari kerentanannya terhadap perubahan iklim. Memang Jakarta memiliki banyak kerentanan gitu ya, misalnya secara geografis dia itu dataran rendah dan kepulauan. Sebenarnya kita tahu Jakarta punya kekayaan alam berupa pulau-pulau kecil gitu ya, Kepulauan Seribu yang banyak diminati pariwisata juga. Ini juga menjadi kerentanan gitu dan seringkali di overlook gitu. Kalau tadi Bang Irfan telah menyontohkan salah satunya adalah Jakarta beresiko tenggelam. Iya, memang kalau dari data seperti itu, dan saya mengidentifikasi ada empat dampak perubahan iklim yang dapat terjadi yang dialami Jakarta, baik dampak yang terjadi secara perlahan-lahan maupun dampak yang terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Kalau yang terjadi secara perlahan-lahan memang adanya kenaikan muka air laut gitu. Ini ada tadi penelitian dari Dr. Heri Andreas, peneliti geologi di ITB gitu, dosen di ITB. Dia memproyeksikan kenaikan muka air laut di Jakarta seperti itu dari tahun 1977, kemudian 1997, 2005 sampai di 2050 adanya kenaikan muka air laut. Nah, kenaikan muka air laut ini terus lalu ada lagi data dari ESDM di tahun 2019. Adanya muka air laut itu naik lebih dari 1,5 meter di atas permukaan air tanah. Dan ada lagi data terbaru di tahun 2021 dari BPPT. Hal ini sebenarnya kenaikan muka air laut didukung dari penurunan muka tanah gitu 6 cm per tahun. Kenapa muka tanah turun? Karena memang masih banyak penyerapan air tanah di perumahan-perumahan, juga di gedung-gedung mungkin gitu ya, yang terjadi secara masif sehingga permukaan tanah itu turun terus-menerus gitu secara perlahan-lahan. Nah, belum lagi juga tadi kenapa air laut itu naik, karena es di kutub utara dan kutub selatan itu mencair. Jadi adanya memang penambahan volume air laut secara global yang akan berdampak kepada Jakarta. Karena Jakarta berada di pesisir dan juga terdampak pada pulau-pulau kecilnya. Kemudian ini juga berakibat pada intrusi air laut, baik intrusi di permukaan tadi sebagaimana contohnya kenaikan muka air laut maupun intrusi di dalam air tanah. Ini datanya dari LIPI 2010, kemudian ada data terbarunya juga dari ESDM 2019. Kalau dari LIPI mengatakan bahwa air laut permukaan sudah mengintrusi dataran Jakarta 3 km dari pesisir. Kalau sedangkan air tanah sudah menyusup gitu ya, air tanah 10 km dari tepian pantainya itu. Nah, bahkan di berita teman-teman bisa googling bahwa ada yang bilang intrusi air laut di dalam air tanah ini sudah sampai ke daerah Monas gitu, Jakarta Pusat. Ini mengkhawatirkan. Kenapa? Karena jadi banyak orang tidak dapat mengakses air tawar gitu ya, dan padahal air tawar sumber kehidupan gitu ya, dipakai untuk berbagai macam kegiatan rumah tangga, kemudian konsumsi seperti itu, dan juga sebenarnya berbahaya ketika dia masuk ke tanah, menjadi air tanah, mengkontaminasi air tanah, dia bersifat korosi kan gitu, air laut ini, dan dia akan memakan besi-besi fondasi gitu ya, membuat besi-besi tersebut karat dan berpotensi merubuhkan gedung-gedung. Itu sangat meresahkan tentunya kan. Kemudian yang ketiga adalah kita seringkali merasakan keadaan cuaca ekstrim. Bukan rahasia lagi bahwa Jakarta sering dibilang langganan banjir gitu ya. Di 2 tahun terakhir ini saja gitu, di Jakarta dan sekitarnya di 2020 awal tahun mengalami kebanjiran. Kemudian bulan lalu Februari
juga mengalami kebanjiran beberapa titik. Sebenarnya juga keadaan cuaca ekstrim ini, hujan lebat dan banjir, tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga terjadi secara nasional. Baru saja kita mendapat berita duka lagi dari NTT, kemudian juga secara global juga banyak terjadi di berbagai wilayah gitu. Serta yang keempat adalah saya identifikasi mungkin terjadi pemutihan terumbu karang. Ini pernah terjadi di tahun 2000-an awal, di tahun 90-an. Kemudian saya menemukan data bahwa pemerintah sudah berhasil merestorasi terumbu karang di Kepulauan Seribu, sehingga banyak yang hidup kembali. Kenapa karang menjadi putih gitu ya? Apa sebenarnya hubungannya dengan perubahan iklim? Ini terjadi karena tadi es mencair. Es itu kan air tawar ya. Air tawar bertemu dengan air laut, kemudian dia akan menghangatkan suhu air laut tersebut. Perubahan suhu air laut ini akan mengakibatkan matinya terumbu karang tersebut gitu. Jadi dampaknya kemana-mana nih si es mencair ini gitu, Mbak, yang saya bisa identifikasi ya, beberapa dampak yang terjadi di Jakarta. Kalau data-data yang Kakak paparkan ini luar biasa banget ya Kak, keadaan Jakarta berarti. Tapi Kak Marsha, saya belum mendengar sih, karena yang saya tahu ya, dampak perubahan iklim itu juga salah satunya kita tuh kehilangan banyak keanekaragaman hayati, khususnya di Jakarta sendiri ya. Kita lihat seperti Sungai Ciliwung yang keberadaannya itu sudah tidak baik. Nah, menurut Kak Marsha sendiri, seberapa ancaman itu seberapa besar sih untuk keanekaragaman hayati di Jakarta, dan ini berdampak seperti apa nih untuk masyarakat gitu Kak? Keanekaragaman hayati di Jakarta ya, ini menarik. Mungkin saya agak sulit gitu ya menariknya ke Jakarta gitu. Saya akan mencontoh yang lebih ini mungkin lebih liar gitu ya, lebih alam liar wilderness, supaya bisa tergambarkan urgensinya urgensi dan hubungan antara perubahan iklim dengan keanekaragaman hayati gitu ya. Jadi tadi kalau di Jakarta salah satunya tadi hilangnya keanekaragaman hayati adalah matinya terumbu karang gitu ya, coral bleaching akibat perubahan suhu air laut, sehingga terumbu karang itu tidak bisa lagi hidup di suhu yang lebih hangat ataupun lebih dingin gitu. Jadi memang ada suhu-suhu tertentu di mana makhluk hidup bisa hidup gitu. Contohnya aja kalau manusia kan kita anget dikit gitu sumeng udah nggak enak rasanya, apalagi mereka yang punya makhluk hidup lain yang punya sensitivitas lebih tinggi daripada manusia gitu. Daya toleransinya dan adaptasinya akan berbeda setiap spesies tentunya. Nah, selain tadi contohnya terumbu karang, yang dapat diambil mungkin adalah mangrove mungkin ya. Kalau di Jakarta itu dia lumayan membantu, bukan mangrove-nya tapi ikan-ikan kecil yang ada di dalam ekosistem mangrove-nya itu. Kalau misalnya nggak ada mangrove di pesisir laut, pesisir pantai itu, akan terjadi abrasi dan hilang gitu ya, dan ekosistem di pinggirannya itu menjadi hilang juga. Begitu juga tadi contohnya terumbu karang gitu. Kalau nggak ada terumbu karang, berarti nggak ada ikan-ikan kecil lagi. Nggak ada ikan-ikan kecil, nggak ada ikan-ikan yang lebih besar. Dan dampaknya hilangnya keanekaragaman hayati ini nanti juga akan berpengaruh kepada konsumsi manusia. Mungkin manusia tidak bisa mengonsumsi ikan-ikan segar lagi yang tadinya ada di perairan sekitar Jakarta. Mungkin seperti itu sih Mbak dampaknya. Benar, sepakat sekali sih Kak. Karena secara tidak langsung ancaman perubahan iklim ini akan sangat terasa ke kita ya Kak. Karena kalau keanekaragaman hayati yang Kak Marsha sampaikan tadi itu seperti rantai makanan gitu. Mungkin yang hilang ikan-ikan kecil, tapi ketika ikan-ikan kecil hilang, kita akan terancam tidak bisa makan ikan, begitu ya Kak?
Oke. Iya, jadi Terima dampaknya domino gitu, Mbak. Benar-benar. Oke. Terima kasih Kak Masya, paparannya yang luar biasa. Dan aku kembali lagi ke teman-teman peserta atau yang berpartisipasi hari ini yang mau bertanya juga ke Kak Marsya yang kepo terhadap data-data atau kondisi lingkungan Jakarta seperti apa, boleh banget teman-teman bertanya di kolom chat ya. Dan sekali lagi, 5 pertanyaan yang menarik akan mendapatkan hadiah menarik. Jadi ayo semangat bertanya. Dan ini ada narasumber terakhir yang luar biasa. Sangat inspiratif, Pak Safirudin selaku PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Halo, selamat sore Pak. Halo, selamat sore. Halo Pak, selamat sore. Suara saya sudah kedengaran? Pak Safrudin izin bisa di-unmute dulu barangkali Pak. Dari sini kami masih melihat di-unmute Pak dari sana. Bisa tolong di-unmute Pak? Halo Pak. Pak, itu kita sudah jadikan co-host, bisa di-unmute Pak? Ya itu sudah Pak. Baik Pak, sudah Pak. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik, kabarnya baik Mbak. Alhamdulillah baik. Luar biasa Pak, di tengah kesibukan masih menyempatkan diri menghadiri acara yang luar biasa juga. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Pak, saya mau langsung bertanya nih kepada Bapak. Apa sih Pak yang sudah dilakukan DLH atau Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, mengingat tadi beberapa statement atau paparan data yang disampaikan narasumber sebelumnya, Jakarta sedang tidak baik-baik aja di perubahan iklimnya Pak. Baik Mbak, tentunya saya pertama-tama ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini di acara Ngobrolin Jakarta Yuk. Yang saya hormati Pak Gembong Warsono, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Komisi A, rekan-rekan Mas Irfan Pulungan dari TGUPP dan semua hadirin yang mengikuti kegiatan ini. Tentunya tadi kita sudah cukup mendengarkan secara komprehensif apa yang melatar belakangi perubahan iklim yang merupakan satu isu global, lintas generasi, lintas sektor, dan juga barangkali lintas batas administrasi. Lalu dijelaskan juga dampak-dampak yang akan mungkin timbul ketika kita tidak mampu melakukan satu upaya baik mitigasi maupun adaptasinya itu sendiri. Pada sisi lain ada yang menyoroti bahwa lingkungan yang luas itu tentunya tidak hanya pada cakupan bagaimana menciptakan kualitas air yang baik, kualitas udara yang baik, lalu kualitas pemukiman yang baik, termasuk ruang terbuka hijau yang kita harapkan memenuhi apa yang sudah kita rencanakan sesuai dengan RPJMD. Kalau tadi Pak Gembong itu memberikan satu pendapat, target 30% itu lumayan target yang cukup tinggi Pak. Sehingga kita sekarang mungkin baru mencapai 10, harapannya dengan tidak tergantung pada RTH yang kita harapkan, kita mampu bagaimana menciptakan udara yang baik di Jakarta dengan berbagai upaya yang kita lakukan. Kalau tadi ditanya apa sih yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, tentunya ini sudah banyak yang kita lakukan. Mulai dari kebijakan yang turunan daripada kebijakan internasional, kebijakan nasional dan juga provinsi, Pemprov DKI sudah melakukan upaya-upaya. Salah satunya tadi kita sudah membuat Pergub 121 tentang rencana aksi daerah tentang penurunan emisi gas rumah kaca. Saya di sini hanya menyoroti bahwa memang ada tiga sektor yang memang sudah kita fokuskan untuk melakukan upaya-upaya penurunan gas rumah kaca itu sendiri, yaitu pada sektor energi, di mana kita diharapkan sudah mampu
beralih untuk menggunakan energi yang mungkin ramah lingkungan. Penggunaan barangkali CFC, seperti kita tahu kalau kita ngisi freon AC itu harusnya sudah mulai kita kurangi, lalu BBM yang beralih ke gas, bahkan BBM yang nanti akhirnya kita menuju kepada kendaraan listrik. Dan yang berikutnya di sini pun kita mengupayakan penghematan energi. Ketika mungkin tidak diperlukan kita matikan, sehingga ini hal-hal yang pada akhirnya nanti merupakan upaya penurunan gas rumah kaca dari sektor energi. Yang berikutnya pada sektor limbah. Tadi Pak Gembong juga sangat concern sampah kita yang satu hari 7.600 itu tentunya harus kita kelola dengan baik. Bagaimana masyarakat ini mempunyai tanggung jawab bahwa sampah itu adalah tanggung jawab bersama, sudah mulai sejak rumah dilakukan upaya-upaya pemilahan. Dan ini memang yang kita lakukan, bagaimana di rumah sudah mulai mengurangi sampahnya, mulai memilah, sehingga pada saat sampai di TPS, bahkan sampai dengan di posisi pengolahan akhir nanti, sampah itu sudah berkurang. Kita pun juga melakukan teknologi untuk upaya-upaya pengurangan sampah dan pengolahannya. Tadi dikatakan ITF yang akan mengolah sampah dalam skala besar, bagaimana sampah itu diolah lalu menghasilkan energi. Memang sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun lalu sudah kita lakukan upaya pembangunannya, sampai saat ini masih dalam proses. 4 wilayah di Jakarta yang akan dibangun ITF ini semuanya sedang berproses, Pak. Dan dalam menjembatani ke arah sana, memang kami dari DLH akan membuat satu rencana. Kita akan melakukan upaya-upaya pengolahan sampah dalam skala mikro. Jadi nanti kita upayakan di kecamatan ada pengolahan sampah sehingga sampah itu habis di tempat, tidak harus dibawa ke Bantar Gebang sambil menunggu yang besar ini selesai. Ketika ini bisa kita lakukan di sebuah kecamatan dengan mengolah sekitar 50 ton atau mungkin sampai 100 ton, itu kita berharap nanti ketika yang besar selesai, ini bisa akan menyesuaikan mengelola sampah yang mungkin tiap tahunnya akan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah. Dan yang ketiga, ini pada sektor agriculture, forestry dan other land use, yang mana tadi Pak Gembong juga sudah menyampaikan, kita berupaya memperbaiki lingkungan itu dengan mengupayakan bagaimana di sektor pertanian, di sektor kehutanan dan juga tanah-tanah lainnya bisa kita manfaatkan, bisa kita tanam pohon sebanyak mungkin, sehingga ini yang menghasilkan oksigen, oksigen juga yang akan nanti mereduksi karbon dioksida itu sendiri, sehingga efek gas rumah kaca itu akan berkurang yang terjadi di Jakarta. Pada sisi lain saya perlu menyampaikan bahwa tidak hanya pergub RAD tadi, DKI pun dalam mungkin beberapa bulan kemarin sudah menerbitkan pergub tentang uji emisi kendaraan perseorangan. Jadi ada pergub 66 tahun 2020 sebagai tindak lanjut daripada instruksi gubernur tahun 2019 nomor 66 juga, di mana kendaraan perseorangan di Jakarta diwajibkan untuk melakukan uji emisi, dan ketika tidak lulus uji emisi itu akan dikenakan disinsentif dari tarif parkir tertinggi di suatu parkir yang sifatnya off street, dan juga akan dikenakan sanksi tilang apabila dilakukan penegakan hukum oleh pihak Polda Metro Jaya. Ini merupakan upaya bagaimana masyarakat diharapkan dengan edukasi yang kita berikan menjadi sadar bahwa kendaraan yang dimilikinya harus dilakukan uji emisi, sehingga kita yakinkan bahwa kontribusi gas buang dari kendaraan bermotor adalah yang paling tinggi terhadap polusi udara. Ini upaya-upaya yang memang Pemprov DKI telah lakukan, dan tahun ini kita nyatakan ini sudah kita publish, masa transisi sudah selesai. Insya Allah secara bertahap seluruh kendaraan di Jakarta itu emisi gas buangnya sudah di bawah baku mutu yang ditetapkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu juga kita punya program lain, pembentukan kampung iklim, Mbak. Jadi di RW-RW itu yang ada 2.742 itu kita upayakan menjadi kampung iklim, di mana RW itu punya kemampuan untuk memitigasi, mengadaptasi perubahan iklim yang terjadi. Mereka melakukan
upaya-upaya bagaimana masyarakat itu punya satu ketahanan yang baik sehingga mereka bisa mewujudkan satu lingkungan di tingkat RW yang betul-betul lingkungan yang sehat. Mereka membentuk urban farming, mereka melakukan pengolahan sampah di tingkat RW dengan program yang kita kenal yaitu sampah tanggung jawab bersama. Jadi ada kampung Samtama, RW itu warganya sudah melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Ini memang porsinya dari 2.742 kita baru punya sekitar 158 dan bertahap yang RW Samtamanya itu di posisi 175 RW. Karena masa pandemi kemarin mungkin kita punya keterbatasan ruang gerak dalam upaya pembinaan kepada masyarakat secara langsung, tetapi harapannya dengan kampung iklim yang ada di tingkat RW, dengan kampung Samtama yang ada di tingkat RW, masyarakat menjadi semakin sadar dan punya tanggung jawab yang tinggi untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya secara semakin baik. Dan saya sepakat satu kata mungkin yang harus kita sama-sama pedomani bahwa lingkungan hidup ini bisa baik, bisa sehat adalah tanggung jawab kita semua. Jangan kita pernah menyalahkan pemerintahan daerah, di situ ada eksekutif kami, di situ ada legislatif yang punya fungsi yang tentu sama-sama saling mendukung, dan juga ada masyarakat, ada pelaku usaha yang kesemuanya saya pikir harus sama-sama punya tanggung jawab yang kuat untuk mewujudkan Jakarta kota yang sehat, kota yang ramah lingkungan. Sementara itu Mbak mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Syarif. Luar biasa banget Pak kegiatan-kegiatan yang ada di DLH. Mungkin kita langsung aja Pak di sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik yang ditanyakan peserta. Kita mulai aja. Ada pertanyaan untuk Mas Irfan. Mas Irfan, bagaimana caranya agar pelajar-pelajar seperti anak saya bisa tertarik mencintai lingkungan? Kerjanya kan gadget melulu nih, ngabisin listrik. Kan kedengarannya itu nggak, kan dengar-dengar tuh di Eropa, Amerika yang paling peduli lingkungan, anak mudanya. Di Indonesia gimana? Kalau bisa next time Pak Gubernur, kalau sepedaan ajak-ajak teman-teman muda. Mungkin saya sederhanai pertanyaannya Pak Irfan. Ada yang bertanya, sama gimana cara anak-anak muda atau generasi muda ini lebih cinta lingkungan Pak? Menurut Pak Irfan gimana? Iya, jadi begini ya, ini kan ada dua hal. Pertama, anak-anak itu tentu role modelnya adalah orang tuanya di rumah. Jadi saya rasa orang tua di rumah memiliki peran yang sangat besar untuk menginternalisasi nilai-nilai tentang lingkungan, dari kecil gitu ya, untuk tidak buang sampah sembarangan dan segala macam. Untuk gadget, saya rasa banyak juga gadget-gadget, banyak juga sekarang game-game online itu yang ada muatan-muatan kesadaran lingkungan dan perubahan iklim gitu. Dan kemudian yang paling penting sebenarnya pendampingan dari masyarakat, orang tua, dan tentunya di sekolah. Jadi memang dulu ada muatan lokal di pendidikan SD, SMP, dan SMA, itu namanya PLBJ, yang ada tentang lingkungan dan perubahan iklim. Saya rasa sekarang hanya ada di, saya nggak tahu, harus cek ya, tapi kayaknya cuma ada di di sekolah swasta. Jadi salah satu isi dari instruksi gubernur yang tadi saya sampaikan adalah kembali memasukkan muatan lokal, pendidikan lingkungan dan perubahan iklim di dalam PLBJ. Yang kedua tentunya memang event-event seperti sepedaan bareng-bareng gitu ya, atau event-event populer gitu untuk mengenalkan isu-isu lingkungan cukup baik. Tapi kan sekarang kita lagi ada pandemi gitu ya, jadi tentunya akan sangat sangat terbatas. Nah, menurut saya memang satu, harus ada pendampingan dari orang tua. Kedua, cukup banyak sekarang game-game yang menyediakan informasi dan semacam storyboard gitu tentang perubahan iklim dan lingkungan.
film-film juga banyak gitu, film-film Hollywood sekarang sudah banyak yang bicara tentang perubahan iklim dan bencana-bencana. Di media-media mainstream seperti musik rock gitu ya, seperti Gojira itu sudah punya lagu yang namanya global warming. Jadi menurut saya kita harus sama-sama memberikan informasi kepada generasi muda gitu, tidak hanya tentang informasinya seperti apa, tapi juga mengajak mereka aktif dari awal, dari yang kecil-kecil tadi seperti disebutkan oleh pembicara sebelumnya gitu ya, Pak Gembong, Pak Syarif, Mbak Marsha gitu, itu semua harus diinternalisasi bagi generasi yang akan datang. Saya rasa itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak jawabannya. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Hemalom Gultom. Pertanyaan kepada Pak Gembong nih. Izin bertanya Pak, dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan nilai ekonomi sampah, kapan kira-kira di Jakarta mulai diberlakukan pengelolaan sampah terpilah? Apakah memang harus didukung dengan peraturan perundangan untuk itu? Apa isu ini juga ada pembicaraan di kalangan anggota Dewan, Pak? Saya? Ya, silakan Pak Gembong, ini pesertanya bertanya ke Bapak. Ya, putus-putus, jadi saya enggak. Pertanyaan tadi terputus. Oke. Ini aja ujungnya soal pemilahan sampah kan ujungnya. Iya benar Pak, pemilahan sampah. Saya pikir ini kita jadikan budaya. Saya kira ini, ayo kita jadikan budaya hidup kita di tengah-tengah masyarakat. Sebab kalau ini kita jadikan budaya, saya yakin justru akan melebihi dari aturan apapun. Kan gitu loh. Ujungnya adalah bagaimana kegiatan memilah sampah, membangun kesadaran kolektif kebersihan lingkungan itu kita jadikan pola hidup baru kita, sama saja seperti ketika kita saat itu menggunakan masker. Bagaimana sulitnya ketika masyarakat kita suruh pakai masker. Tapi justru saat ini ketika orang tidak pakai masker, jalan-jalan di lingkungan, orang hebat amat nih orang, sakti amat nih orang, kan begitu. Artinya apa? Ini sudah ada perubahan pola hidup. Nah, harapan kita juga melalui sosialisasi yang terus-menerus dilakukan oleh Pak Safrudin, mudah-mudahan arah ke sana bisa kita wujudkan. Tadi banyak hal yang sudah disampaikan oleh Mas Irfan maupun Pak Safrudin tadi, semua saya sangat sepakat lah bahwa arah untuk mengantisipasi persoalan perubahan iklim harus sejak dini kita lakukan. Dari beberapa program yang begitu hebat tadi, ujungnya adalah soal implementasi. Kelemahan kita saat ini adalah soal implementasi. Lah kelemahan ini ayo kita isi bareng-bareng. Kita isi bareng-bareng bagaimana untuk bisa segera mengeksekusi program-program pengentasan persoalan lingkungan. Yang notabene Pak Safrudin ini tugasnya luar biasa berat. Luar biasa berat. Karena ketika belum bicara lingkungan hidupnya, kita bicara persoalan sampah saja, mungkin sudah membuat rambut kita putih. Kan gitu loh. Benar Pak. Luar biasa. Tetapi yang menjadikan rambut putih ini kalau kita cermati, kita maknai secara hal yang positif, saya yakin itu justru keindahan buat kita semua. Kan begitu loh. Tinggal bagaimana kita memaknainya. Kan gitu loh. Ini mudah-mudahan ya pekerjaan berat, cuman sayang masih PLT. Mudah-mudahan melalui Mas Irfan lah ini. Jangan PLT terus gitu loh. Biar kerjanya nggak setengah hati, kan gitu loh. Saya khawatir karena PLT kerjanya setengah hati gitu. Walaupun Pak Gubernur selalu saya ledekin, jangan plete terus, saya bilang gitu. Jangan plete terus, kasihan kerjanya setengah hati kan gitu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau mati Pak, insya Allah. Apa yang dilakukan mungkin saya yakin totalitas beliau untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik, saya yakin bisa kita wujudkan bersama-sama. Tentunya harus mendapatkan support dan dukungan dari kita semua. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Gembong jawabannya. Mungkin saya juga akan bertanya kepada Pak Syarif terkait dengan kapan nih Jakarta
akan mulai berlaku pengelolaan sampah terpilah, Pak? Apakah di Jakarta sendiri sudah berlaku atau belum, Pak? Mungkin masyarakat di DKI Jakarta ada yang belum mendapatkan informasi ini, Pak. Baik Mbak, sebenarnya begini, untuk pemilahan sampah itu sudah lama diatur dalam Perda 3 2013 tentang pengelolaan sampah yang sempat direvisi pada 2019 itu dengan Perda 4 gitu kan. Setiap rumah tangga ataupun tempat sumber-sumber sampah itu dihasilkan punya kewajiban melakukan upaya pengurangan. Salah satunya itu adalah pemilahan. Jadi kalau di Pemprov DKI itu sudah ada yang namanya Pergub 107 tahun 2019 di mana seluruh kantor-kantor di Pemda itu diwajibkan melakukan pemilahan. Mulai dari sampah yang organik, anorganik, lalu yang logam dan segala macam itu sudah berjalan, Mbak. Nah, untuk di rumah itu pun sudah dilakukan dengan Kampung Samtama tadi itu pada lingkup RW, lalu lebih kecil lagi RT, lalu ada Dasawisma. Dasawisma yang memang dimotori oleh PKK itu sebenarnya sudah bergerak. Dan tahun 2020 kemarin kita sudah mengeluarkan Pergub 77 tahun 2020. Mungkin Pak Gembong ini monitor, di situ adalah Pergub tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga. Jadi RW itu diberikan kewenangan buat mengelola sampahnya secara langsung, di mana masyarakat turut serta diberdayakan. RW itu mengatur petugasnya, mengatur jam angkutnya, lalu mengatur menyiapkan prasarana kebersihannya, itu diberikan dalam kewenangan yang dalam Pergub 77 tahun 2020. Satu hal yang harus kita garis bawahi, bahwa kita sebenarnya lebih baik mengedepankan proses edukasi. Masyarakat sekarang tuh nggak bisa ditakut-takutin gitu kan. Apalagi zaman transparansi, hukum yang harus supremasinya baik, itu kita nggak bisa begitu lagi. Gimana diedukasi, dihimbau, mereka diajak dengan kesadaran, secara bertahap dan penuh kesabaran, kita membentuk yang namanya volunteer dengan membentuk kampung Samtama di tiap RW. Kita bisa lihat sekarang sudah ada 2.500 bank sampah kita. Bank sampah di RW, bank sampah di sekolah, bank sampah di kantor, kan? Dan juga upaya pemilahan itu sudah kita lakukan juga pada mall, pusat perbelanjaan, lalu pada pasar-pasar. Kita sudah mengeluarkan DKI itu ya Pergub 142 tahun 2019, di mana mall itu wajib untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kresek. Kita mungkin sudah tahu itu sudah berjalan setahun. Kalau kita lihat Alfamart, Indomart udah nggak jual lagi, mereka jualan pakai kantong kresek. Inilah upaya-upaya yang sudah kita lakukan mulai dari internal DKI juga dengan legislatif dan juga pada masyarakat yang sudah harus melakukan pemilahan secara sadar, secara mandiri. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Syarif atas jawabannya. Semoga teman-teman yang bertanya sudah terpenuhi ya jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Irfan kembali. Pak Irfan? Iya. Ini ada yang bertanya kembali ke Pak. Ini Pak Safrudin sama Pak Gembong nih, senior. Mungkin nanti boleh dibantu dijawab juga. Ini kepada Pak Irfan Pulungan, izin bertanya. PLN kan ada program 80/20 nih, 80 listrik mandiri dan 20 listrik PLN. Kenapa program ini tidak dijalankan di DKI? Mohon penjelasannya, Pak. Tidak dijalankan ya? Iya, pertanyaan seperti itu, Pak. Izin ini Pak Gembong sama Pak Safrudin nih, sebenarnya kan itu kan hubungannya, saya belum dapat informasi ya tentang itu. Jadi mungkin daripada saya salah menjawab gitu, jadi saya mohon izin untuk tidak menjawab gitu ya. Mungkin karena ada hubungan dengan PLN sebagai BUMN ya. Mungkin Pak Safrudin atau Pak Gembong dari eksekutif dan legislatif mungkin lebih punya informasi. Kalau saya sendiri isu yang saya dalami itu adalah PLTS-nya. Surya atap. Jadi PLTS itu memang waktu itu Jakarta ingin menggunakan surya atap di gedung-gedung pemerintah.
namun terbentur peraturan di PLN yang mereka hanya mengambil 60%. Tapi itu sedang didiskusikan sekarang antara DKI dan PLN untuk bisa bisa efektif untuk pemasangan solar panel yang off grid gitu ya, yang bisa mensupport listrik mandiri bagi Jakarta dan bisa diambil oleh PLN lebih dari 60%, karena aturan sebelumnya itu, aturan Menteri ESDM-nya itu di atas 80% kalau saya nggak salah. Mohon maaf kalau yang ini saya belum dapat informasinya, jadi saya agak jaga-jaga untuk menjawab gitu. Mungkin bisa dijelaskan kali ininya apa, konteksnya apa? Ini pertanyaannya cuman seperti itu, Pak. Kenapa tidak dijalankan pembagian 80-20? Tapi nggak apa-apa, terima kasih atas jawabannya Pak Irfan. Semoga nanti bisa kita cari bersama-sama. Ini ada pertanyaan terakhir, tapi akan aku tanyakan ke empat narasumbernya. Mungkin mulai dari ke Kak Masra dulu. Aku mau nanya untuk representasi Provinsi DKI dan legislatif DKI. Sampah adalah salah satu masalah terbesar bagi kita semua dalam skala internasional, nasional hingga daerah. Pertanyaannya, seberapa tegas eksekutif DKI dan legislatif DKI terhadap masyarakat DKI dan juga produsen yang memproduksi banyak makanan kemasan yang akhirnya menimbulkan sampah dan menjadi polusi air? Mungkin dari Kak Marsha boleh menjawab, Kak, silakan. Mbak boleh dibantu parafrase pertanyaan ya tadi? Oke. Karena panjang. Oke. Jadi pertanyaannya ini lebih ke pertanyaan seberapa tegas eksekutif DKI, legislatif DKI terhadap masyarakat DKI, juga produsen yang memproduksi banyak makanan kemasan yang akhirnya menimbulkan sampah dan menjadi polusi air. Mungkin dari Pak Gembong dulu deh, biar nanti Kak Masya bisa setelahnya Pak Gembong. Menurut Pak Gembong gimana Pak? Ya, ketegasan dari... Seberapa tegas sebetulnya Pemprov sudah membuat aturan. Aturannya apa? Untuk melarang penggunaan kantong-kantong plastik. Ini dalam rangka untuk mengurangi sampah plastik. Tapi seberapa tegas? Ya memang harus jujur. Pak Safrudin harus jujur juga bahwa sampai hari ini kita harus akui memang kita belum tegas dalam implementasi di lapangan. Contohnya di pasar-pasar kita masih banyak orang yang berbelanja menggunakan kresek hitam-hitam itu. Kan gitu loh. Ini kan harus segera kita akhiri. Cara mengakhiri bagaimana? Ya tadi Pak Safrudin menyampaikan, yuk kita lakukan sosialisasi secara masif, bareng-bareng, tidak hanya kita serahkan kepada beliau doang, tetapi ayo kita bareng-bareng. Supermarket oke. Kalau di supermarket sudah oke, mereka sudah tidak menyediakan kantong plastik lagi. Tapi warung-warung tradisional masih banyak. Nah ini kan harus segera kita terapkan di warung-warung tradisional juga, agar ada kebiasaan, ada budaya baru bagi warga DKI Jakarta ketika berbelanja. Kita kembali ke zaman dulu. Zaman dulu ketika kita berbelanja kan bawa apa namanya, kalau di kampung saya itu namanya senik itu apa ya? Yang buat bawa digendong oleh ibu-ibu itu loh. Itu kembali ke sana gitu loh. Kalau bahasa Jawa. Keranjang ya Pak? Apa sih namanya bahasanya itu nggak tahu. Pokoknya yang terbuat dari bambu itu, tapi tidak sekali pakai, terus menerus mereka bisa pakai. Nah, kita kembali ke sana karena memang mau tidak mau harus ke arah sana. Karena ketika perubahan gaya hidup warga Jakarta memang tidak mudah. Tetapi yang tidak mudah itu akan jadi mudah ketika itu kita kerjakan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif. Nah dari sisi legislatifnya kami mendorong kepada Pemprov DKI Jakarta untuk ketat melakukan pengawasan. Kan gitu loh. Alatnya sudah ada, alat aturannya sudah ada, tinggal bagaimana Pak Safrudin dengan seluruh perangkat yang ada bersama-sama melakukan pengawasan di lapangan.
Seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Gembong. Mungkin Pak Syarif juga boleh menambahkan jawabannya, Pak. Makasih Mbak, itu betul. Memang kita sudah membuat regulasi bagaimana kita punya upaya pengendalian. Salah satunya adalah sampah plastik, terutama sampah plastik sekali pakai. Tadi saya katakan di mall, pusat perbelanjaan, lalu di supermarket ya, di minimarket itu sudah dilakukan. Memang di pasar tradisional pun sebenarnya sudah dilakukan. Hanya mungkin ada beberapa pasar mungkin yang produsennya atau pedagang itu yang masih menggunakan kantong sekali pakai tadi, termasuk toko-toko kelontong di rumah tinggal kita mungkin masih pakai itu. Memang ini bertahap terus kita lakukan sehingga nanti ada upaya-upaya yang bisa menggantikan fungsi daripada kantong plastik itu sendiri. Namun pada sisi lain memang ketika sebuah produsen menghasilkan sampah plastik yang bisa mencemari lingkungan, sebenarnya dalam aturan sudah dijelaskan bahwa mereka itu punya yang namanya kita sebut EPR, yaitu Extended Producer Responsibility, di mana seluruh produsen itu punya tanggung jawab, ya kan, yang besar itu untuk mengelola sampah ataupun kemasan yang dihasilkannya. Misalnya salah satu PT kita sebut misalnya Danone gitu ya, Unilever, mereka udah punya program-program CSR tuh. Mereka mengumpulkan kemasan-kemasan plastik yang diproduksinya, dikelola oleh masyarakat melalui bank sampah, dan mereka nanti akan mengambil kembali sampah itu untuk didaur ulang. Lalu yang kedua, saset-saset seperti bungkus-bungkus sampo dan segala macam itu juga sama. Itu sudah dilakukan oleh kita, sehingga EPR ini mungkin dalam waktu dekat ketika nanti kementerian sudah menetapkan kebijakannya, ini bisa kita terapkan dan bisa kita lakukan upaya pengawasan. Kita berusaha sebaik mungkin Pak Gembong dengan sepenuh hati Pak, nggak setengah hati, insya Allah melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang lebih mengedepankan upaya persuasif dan juga edukasi. Insya Allah perilaku kita ke depan akan semakin baik, bagaimana menjadi masyarakat yang punya tanggung jawab yang sama terhadap pengolahan sampah. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Pak Syarif atas jawabannya. Mungkin ke Kak Marsya pertanyaannya lebih seperti ini sih Kak. Menurut Kak Marsya sendiri pendekatan seperti apa yang bisa dilakukan terhadap pemerintahan DKI ke masyarakat agar perilaku mungkin lebih sadar mengurangi penggunaan plastik itu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak. Ini menarik tadi Pak Syarifuddin juga menyinggung tentang EPR, Extended Producer Responsibility. Memang sebenarnya jadinya yang bertanggung jawab harusnya pembuat kemasan itu. Jadi mereka yang mengolah kembali kemasan-kemasan yang mereka produksi gitu ya. Baik itu menggunakan material daur ulang ataupun menggunakan material yang murni gitu. Karena hanya 14% sebenarnya dari material yang didaur ulang bisa terbentuk secara sempurna, sisanya ya jadi debris lagi, jadi sampah lagi gitu kan. Nah, memang banyak imbauan sebenarnya, perlu sekali imbauan bahwa yang pertama itu perlu dilakukan adalah pengurangan sampah itu harus terjadi secara masif. Ini saya memberikan contoh kasus lain, contohnya saja di kegiatan Earth Hour misalnya di tahun 2014 ada penelitian bahwa Earth Hour mematikan lampu selama sejam itu dapat mengurangi permintaan terhadap listrik sebanyak 4% di 10 negara termasuk Indonesia. Indonesia datanya diperoleh dari 2 minggu dari PLN 2 minggu sebelum kegiatan Earth Hour di tahun 2010 atau 2013 saya lupa, tapi penelitian di tahun 2014 kemudian dibandingkan dengan data 2014 Earth Hour itu ditemukan bahwa terjadi pengurangan permintaan listrik gitu. Ini juga sebenarnya bisa digunakan dalam advokasi pengurangan sampah plastik gitu ya. Misalnya menggunakan kembali kemasan yang sudah ada gitu. Diguna ulang dulu, baru yang terakhir adalah di recycle. Paling terakhir jika tidak bisa lagi mau tidak mau dibuang gitu ya. Tapi daripada ke TPA kita bisa
seharusnya pemerintah bisa menyuruh bahwa produsen-produsen tadi mengolah kembali sampah-sampah mereka ini juga harus dilakukan life cycle assessment terhadap material-material yang digunakannya itu, dan tidak hanya menjadi CSR sebenarnya, karena walaupun itu kewajiban, tetapi walaupun CSR itu kewajiban, tapi itu masih dipandang belum terlalu kuat komitmennya, tanggung jawabnya. Harus ditingkatkan lagi menjadi bahwa mereka mempunyai komitmen untuk mengolah kembali sampah-sampah yang mereka produksi gitu ya, kemasan-kemasan yang mereka produksi. Ini menarik contohnya yang berhasil juga di Jerman, Coca-Cola di sana botolnya bisa dikembalikan dan mendapat deposit gitu ya. Jadi botol yang digunakannya bisa didaur ulang, bisa dimasukkan ke mesin, kemudian dapat dapat uangnya yang dibayarkan untuk membayar si botol itu sebenarnya gitu. Ini juga terjadi banyak juga di Korea, di sistem Korea, Jepang, sistem ini juga digunakan untuk kemasan botol. Saya masih ingat ketika masih kecil dulu program ini sebenarnya sempat ada di Indonesia. Waktu itu botol-botol aqua yang kaca, dulu botolnya masih kaca, jarang sekali menemukan yang botol plastik itu bisa dikembalikan kepada tokonya gitu. Kemudian kalau mau beli lagi dulu bisa di-refill gitu, seperti itu. Dan selain itu juga memanfaatkan circular economy. Jadi paradigma ekonominya harus diubah daripada memanfaatkan sumber daya alam yang ada gitu ya sebanyak-banyaknya, tetapi mesti diputar kembali bahwa produk akhirnya nih bisa digunakan lagi untuk apa, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Marsha. Jawabannya kompleks banget ya, sangat melengkapin. Oke, terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pemaparan materi tentang penanggulangan dan antisipasi perubahan iklim di Jakarta. Sebelum kita akhirin forum hari ini, saya mau minta masing-masing narasumber memberikan closing statement-nya. Kita mulai dari Pak Irfan dulu. Silakan Pak Irfan, yang mau disampaikan terakhir pesan-pesannya untuk peserta hari ini. Pak Gembong dulu dong, yang senior dulu, masa saya duluan? Nggak enak saya, Mbak. Boleh, saya silakan kepada Pak Gembong untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Bisa aja Mas Irfan ditawar-menawar. Kalau sebagai kata penutup, ya barangkali kita mengajak kepada seluruh elemen warga Jakarta, khususnya para generasi muda, yuk kita bareng-bareng bersama-sama dengan seluruh elemen untuk bisa mengantisipasi perubahan iklim global ini di Jakarta dengan melakukan perubahan pola hidup yang selama ini kalau boleh kita katakan pola hidup kita di Jakarta kan serampangan, ya, serba tidak taat, serba sembarangan. Nah mulai hari ini yuk kita bareng-bareng. Komandannya adalah Pak Sarifudin, kan gitu loh. Komandannya Pak Sarifudin, yuk kita bersama-sama merubah perilaku kita. Mulainya dari mana? Ya dari skup yang paling kecil, dari diri kita sendiri, kemudian kita keluarga dan lingkungan kita yang paling dekat. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, insya Allah apa yang menjadi kekhawatiran kita semua, insya Allah bisa kita entasi bersama-sama. Saya kira itu Mbak. Terima kasih Pak Gembong atas closing statement-nya. Kemudian saya persilakan kepada Pak Irfan. Aduh, dibilang yang senior dulu Pak Sarifudin. Saya kurang tahu senioritas ini. Baik. Nggak enak, Mbak. Baik, silakan kepada Pak Sarifudin untuk memberikan closing statement-nya, Pak. Baik, Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, tentunya kita tahu bahwa di dunia ini semuanya tidak ada yang abadi ya. Yang abadi itu sebenarnya hanya perubahan, termasuk dalam itu perubahan iklim. Jadi semua nggak ada yang abadi, tapi yang abadi hanya perubahan. Perubahan itu termasuk perubahan iklim. Jadi kita berharap tadi kita 3M lah,
mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang siap untuk melakukan perubahan, terutama perubahan perilaku hidup untuk mewujudkan Jakarta yang bersih, Jakarta yang ramah lingkungan, Jakarta yang akan dihuni oleh generasi berikut, terutama generasi yang akan menggantikan kita nanti, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa Jakarta ini adalah kota yang teladan di antara kota dan provinsi lainnya di Indonesia. Demikian, Mbak. Terima kasih Pak Sarifudin atas closing statement-nya. Mungkin ini udah bisa saya kasih kesempatan kepada Pak Irfan ya. Iya. Dia lebih senior. Saya diajarinnya Sorry begitu, ya, Pak. Mbak. Harus yang senior saya dulu ini yang bicara, kalau enggak kita kan agak gimana gitu, nggak enak. Tapi closing statement saya ya, saya sepakat dan sesuai dengan arahan Pak Gembong dan Pak Sarifudin dan masukan dari Mbak Marsya, memang kita perlu bekerja bersama gitu, seluruh stakeholder dari eksekutif, legislatif, dan seluruh stakeholder khususnya generasi muda begitu ya, untuk bergandengan tangan sama-sama menyelesaikan permasalahan perubahan iklim ini secara khusus dan permasalahan lingkungan secara umum begitu. Jadi menurut saya kolaborasi aksi sangat dibutuhkan untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca dan mendorong masyarakat untuk bisa beradaptasi seperti Pak Gembong tadi sampaikan, seperti contohnya masker gitu ya. Itu saya sepakat banget, dan di dalam konteks ini juga kita butuh sinergitas untuk bisa mendorong masyarakat melakukan hal yang sama dalam konteks perubahan iklim. Saya rasa itu, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya narasumber yang paling cantik, silakan ke Kak Marsya untuk memberikan closing statement-nya. Ya, makasih Mbak. Ini izin pada Bapak-Bapak dan Abang, ada secara garis besar sih aku punya dua catatan gitu ya. Yang pertama ditujukan kepada pemerintah, mungkin bisa lebih transparan gitu, mungkin kalau bisa ada kanal gitu ya, informasi mengenai perubahan iklim misalnya di Jakarta bagi adik-adik atau teman-teman yang peduli akan Jakarta bisa cari tahu nih keponya kemana ya gitu. Jadi lebih dan ini juga akan meningkatkan sebenarnya partisipasi publik untuk ngebawelin pemerintah, ngebawelin bumi, bagaimana caranya melindungi bumi ini karena kita cuma punya satu bumi gitu. Kemudian untuk langkah kecil, tadi setuju banget dengan para narasumber sebelumnya bahwa riak kecil tuh dapat menimbulkan gelombang yang besar gitu ya. Bisa dimulai dari kepo sebenarnya, kalau bahasa milenial kepo, cari tahu tentang perubahan iklim tuh gimana sih, dan di mana solusinya apa. Kemudian bawel buat bumi, ini frase yang saya pinjam dari teman saya bahwa bisa mengekspresikan kepedulian, bisa macam-macam tadi. Medianya tadi ada yang bertanya, ibu-ibu kalau mainan gadget mulu gimana, itu bisa saja ketika sedang main gadget itu sebenarnya sedang bersuara di media sosial gitu, bisa saja sedang berpartisipasi gitu, menambah ilmu pengetahuannya seperti itu dalam perlindungan lingkungan hidup. Kemudian memulai gaya hidup ramah lingkungan ini sangat dekat dengan kita gitu ya, menggunakan transportasi publik, mengolah sampah, paling tidak memilah sendiri di rumah, kemudian mengguna ulang, mendaur ulang, membuatnya jadi sesuatu yang lebih bermakna, menggunakan produk lokal misalnya, jajan di dekat-dekat, di tempat yang dekat-dekat, kemudian konservasi energi tadi, mematikan listrik yang tidak digunakan. Ini sebenarnya sangat sangat berdampak sebenarnya, kegiatan kecil-kecil ini untuk membuat kekuatan yang lebih besar, gelombang yang lebih besar, dan dalam memberikan dorongan untuk peraturan kebijakan yang lebih tegas dan lebih kuat tentunya, seperti itu. Terima kasih Kak Marsya. Mungkin dari saya, dari para narasumber yang luar biasa hari ini bisa kita simpulkan bahwa
perubahan iklim Jakarta, mengantisipasinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi bisa kita lakukan bersama-sama, mulai dari aksi kecil untuk perubahan yang besar ke depannya. Mungkin itu aja dari saya, maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sekali lagi kepada para narasumber, Pak Syarif, Pak Gembong, Pak Irfan, dan Kak Masya atas waktunya. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengucapkan terima kasih buat moderator dan pembicara. Sebelum ditutup ada pengumuman buat peserta yang aktif. Nanti akan dapat transferan pulsa 100.000. Mudah-mudahan bisa mengisi kuota sehingga di sesi-sesi ngobrolin Jakarta berikutnya bisa banyak peserta yang lebih aktif. Sebagai informasi, Pak Safrudin, Pak Gembong, Bang Irfan, dan Mbak Marsa, ini adalah sesi kedua ngobrolin Jakarta. Mudah-mudahan di minggu-minggu yang akan datang akan ada sesi ketiga tentang Jakarta yang lainnya dalam upaya kami sebagai warga Jakarta untuk tahu bagaimana situasi Jakarta sehingga bisa ikut terlibat dan peduli. Peserta yang kami usupkan, satu nama yang beruntung Pak Ian Jazuli, yang kedua Mbak Sukma, yang ketiga Hernalom Gulton, yang keempat Suharyanto, dan yang kelima Bang Fauzi. Demikian dari kami. Ini sebelum tutup ada Mbak Sukma, Dewan Riset Daerah. Terima kasih sudah hadir. Pak Bestari Barus, politisi Nasdem, sudah hadir juga. Mohon maaf teman-teman lain yang belum saya sapa satu persatu. Kami panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah terlibat aktif dalam kegiatan ini. Sampai jumpa di Ngobrolin Jakarta sesi ketiga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit. Selamat sore. Sore. Wah, ada Pak Bestari, harusnya Pak Bestari ngobrol tuh. Baru muncul Pak Bestari tadi, baru setengah jam. Udah hilang lagi ya? Senior kita. Insya Allah Senior sesi ketiga, juga. sesi keempat kita bikin, Bang. Ya, itu Pulau Seribu. Siap. Pak Bestari Pulau Seribu.